Salam, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, pertama Raja-Raja 11, ayat 4 dan ayat yang ke-6. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan, seperti Daud ayahnya. Pergaulan yang buruk. Di dalam hidup ini, ketika kita bergaul, melakukan pergaulan dengan orang-orang, maka itu akan memiliki pengaruh yang intensif, memiliki pengaruh yang besar, berdampak yang besar pada kehidupan kita. Jika kita bergaul dengan orang yang buruk, lingkungan yang buruk, itu akan membuat kita menjadi buruk kelakuan kita. Jika kita bergaul dengan orang yang baik, orang yang mengenal Tuhan, maka hidup kita akan baik dan kita akan tetap mengenal Tuhan. Ingat saudara, dampak dari pergaulan sangat besar. Apalagi pergaulan itu didasarkan pada emosional dan dalam waktu yang sangat lama dan intensif. Itu akan sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan kita. Ayat yang baru kita baca tadi. Salomo pada masa tuanya, dia dicondongkan oleh istri-istrinya untuk datang pada Allah lain. Salomo adalah Raja Israel yang ketiga. Dia datang pada Allah dan meminta hikmat pada Allah. Allah lalu memberikan hikmat kepada dia. Dia lalu memimpin Israel. Tetapi ironinya saudara, Salomo membiarkan hikmat Allah untuk dia memimpin Israel. Tapi Salomo juga membiarkan birahinya untuk menuntun dia memilih istri-istri dari bangsa lain. Padahal saudara, Allah melarang bangsa Israel untuk menikah dengan orang-orang dari bangsa lain. Karena Allah tahu bahwa bangsa Israel ketika mereka hidup bersama, menikah dan kawin dengan bangsa-bangsa lain, hati mereka akan dicondongkan kepada Allah bangsa-bangsa lain. Dan mereka tidak lagi berpaut pada Allah Israel. Karena itulah Allah melarang dengan keras orang Israel, bangsa Israel, agar tidak menikah dengan bangsa lain. Tetapi di sini, Salomo mencari istri dari bangsa-bangsa lain. Bukan satu atau dua kali, sampai ratusan kali. Bahkan, dia memiliki 700 istri dan 300 kunding. Total keseluruhannya adalah 1000 orang. Saudara-saudara, hubungan antara Salomo dan wanita-wanita ini adalah hubungan suami istri. Karena itu hubungannya intensif dan penuh dengan emosional. Itulah sebabnya ketika Salomo tua, hatinya dicondongkan oleh istri-istrinya. Mereka menarik dia untuk menyembah Allah lain. Saudara-saudara, kebenaran Tuhan ketika dipakai hanya untuk satu aspek kehidupan kita, dan kita menyampingkan aspek yang lain, maka aspek-aspek yang kita kesampingkan itu pada akhirnya akan merambat seluruh aspek kehidupan kita dan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Salomo yang berhikmat, Salomo yang berkuasa besar, Salomo yang awalnya sangat dikenal oleh Tuhan, tapi Salomo yang gagal karena dia bergaul dan menikah, kawin dengan bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara, kebenaran Tuhan seharusnya dipakai untuk menjadi panutan dalam kehidupan kita. Kebenaran Tuhan harus dipakai untuk menuntun setiap aspek dalam kehidupan kita. Halo, kaulah muda. Ketika engkau mencari pasangan hidup, carilah orang yang sepadan. Carilah orang yang sama-sama mengenal Tuhan. Pergaulan yang buruk akan membuat engkau melupakan Tuhan. Tapi pergaulan yang baik akan membuat engkau mengingat Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan ingin anak-anaknya. Tuhan ingin kita sebagai orang percaya mengakui dia sebagai Tuhan dalam setiap seluruh jalan hidup kita. Bukan sebagian dari jalan hidup kita. Amsal 3 ayat yang ke-6. Karena itu, pagi ini, haro para kaulah muda. Dalam memilih pasangan, carilah orang yang seiman. Carilah orang yang benar-benar mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Jangan salah dalam pergaulan. Dan ingat, biarkan kebenaran Tuhan menuntun dalam memilih pasangan hidup. Biarkan kebenaran Tuhan membantu untuk memberikan keputusan yang tepat dalam memilih pasangan hidup. Dengan membiarkan kebenaran Tuhan menuntun kita untuk melakukan hal-hal besar,
membiarkan kebenaran Tuhan menuntun kita untuk melakukan satu keputusan untuk mencari pasangan hidup. Itu akan membuat kita terhindar dari terjatuh ke dalam jurang kesesatan yang tidak kita sadari. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman pagi ini. Kami belajar dari kegagalan Salomo. Biarlah pagi ini para muda yang mendengarkan renungan ini, biarlah mereka menyadari bahwa Tuhan ingin agar ketika mereka mencari pasangan hidup, mereka mencari pasangan hidup yang seiman, yang benar-benar mengenal Tuhan sebagai juru selamat pribadi mereka. Terima kasih Tuhan, dimuliakanlah Engkau di atas firman. Amin. Saudara, saya terus mengajak saudara untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.